warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita bahas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir atau hadir semua di rumah? Ada yang tidak hadir, Bu. Benar, Bu. Tidak hadir kita tahu di mana. Jadi kita bisa dulu ya. Udah Rahmawati Hadir, Bu. Mustaina Hadir, Bu. Nurna Pulang kampung ke rumah neneknya. Celor. Iya. Suci hati Hadir, Bu. jadi sisa Nurna tidak hadir. Terbaik jadi kita buka yang pelajaran. Jadi kita pada pekan hari ini kita akan belajar terkait dengan hikayat atau cerita rakyat. Ada yang sudah kenal apa itu cerita rakyat atau sudah membaca satu atau dua cerita rakyat? Tidak. Ada yang tahu Paling Kundang atau Timun Emas? Tahu. Nah, itu yang dikatakan cerita rakyat. Jadi, coba catat karena di akhir penjelasan sebentar itu Ibu akan memberikan tugas proyek. Catat baik-baik ya. Nah, jadi cerita rakyatnya adalah cerita yang hidup dan berkembang di masyarakat, kemudian diwariskan secara turun-temurun, biasanya melalui lisan. Cerita rakyat ini menjadi bagian dari budaya suatu daerah dan mengandung nilai moral. Artinya di dalam cerita tersebut memiliki amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada ciri-ciri dari cerita rakyat yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu disampaikan secara lisan seperti yang dikatakan di awal tadi. Jadi cerita rakyat ini diceritakan dari generasi ke generasi. Misalnya si nenek Mustaina ini mempunyai cerita atau kisah di desanya. Kemudian neneknya ini menceritakan ke bapaknya, kemudian bapaknya menceritakan lagi ke Mustaina, yaitu yang dikatakan cerita rakyat, cerita yang turun-temurun. Kemudian bersifat anonim, artinya tidak diketahui siapa pengarangnya atau sumber dari mana cerita tersebut. Kemudian mengandung nilai moral, dan ini memberikan pembelajaran di kehidupan kita. Kemudian menggunakan bahasa sederhana, artinya kita mudah memahami apa-apa saja yang dijelaskan dalam cerita tersebut. Kemudian bersifat tradisional, ini berkaitan dengan budaya dan adat di daerah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, memiliki banyak versi. Mengapa dikatakan memiliki banyak versi? Karena disampaikan secara lisan. Kemudian cerita dapat berbeda tiap daerah. Pada awalnya itu dikenal sebagai cerita rakyat, itu cerita yang dikembangkan melalui lisan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, ada yang mengembangkan melalui tulisan yang membukukan cerita-cerita tersebut. Kemudian ada beberapa jenis-jenis cerita rakyat ini. Contohnya seperti legenda. Cerita rakyat itu menjelaskan asal-usul suatu tempat atau kejadian, contohnya seperti Malin Kundang. Ada yang sudah nonton Malin Kundang? Tidak, tapi pernah didengar. Atau ada yang sudah mendengar ceritanya seorang anak yang durhaka dengan ibunya? Nah, itu ceritanya Malin Kundang. Malin Kundang itu, Bu? Ya, ini video dari Malin Kundang. Coba diperhatikan baik-baik ya.
Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Ya, itu dah. Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, Netua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Perhatikan baik-baiknya karakter dari Malin Kundang sebelum sukses dan setelah sukses. Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Setiap hari harus berhadapan dengan badai. Jadi semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir cerita Malin Kundang ya. Sudah, Bu. Oh, jadi berapa tadi tokoh yang ada di cerita Malin Kundang ini? 3. Ya, tokoh utamanya siapa? Malin Kundang. Pastinya ibunya. Bagaimana karakter dari Malin Kundang pada awalnya sebelum dia sukses? Rajin, penurut, baik. Ya, betul sekali. Jadi sifat Malin Kundang pada awal cerita itu rajin, penurut, baik kepada ibunya. Kemudian apa perubahan yang terjadi setelah Malin Kundang sukses? Bagaimana karakternya, perubahan karakternya? Tidak mengakui ibunya. Sombong. Rahma, bagaimana Rahma? Sombong, Bu. Tidak mengakui ibunya. Malu. Ya, jadi Malin Kundang ini sebelumnya sukses, dia sangat rajin, penurut kepada orang tuanya, bahkan sangat bangga dengan orang tuanya. Tapi setelah ia sukses berbanding terbalik, artinya tidak lalu mendengarkan bagaimana apa saja yang disuruhkan kepada orang tuanya, malahan ia tidak mau mengakui bahwa itu ibunya. Ya, setelah sukses Malin Kundang ini tidak mau mengakui ibunya ini. Ya, itulah perubahan sikap dari Malin Kundang yang menjadi konflik utama dalam cerita tersebut. Jadi bagaimana cara menyajikan cerita rakyat Malin Kundang agar lebih menarik bagi generasi sekarang, bagi generasi kalian ini? Apakah cerita rakyat masih menarik untuk remaja sekarang seperti kalian semua? Benar, tapi dipikirkan khususnya menarik ibu, tapi dipikirkan drama atau video-video pendek, Bu. Benar, jadi cerita rakyat ini bisa tetap menarik, tetapi kita harus lebih kreatif mengemasnya, lebih kreatif mengelola cerita-cerita tersebut seperti ini. Jadi mungkin sudah paham mengenai cerita rakyat ya, penjelasan mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, bahkan ibu menjelaskan ada beberapa jenis-jenis dari cerita rakyat ini. Dan ibu juga sudah mempertontonkan satu video dari cerita rakyat yang yaitu Malin Kundang. Jadi selanjutnya ibu akan memberi tugas per-individu. Tulis baik-baik, catat baik-baik tugasnya. Sebentar ibu langsung periksa ya. Uraikan pesan moral yang ada pada cerita Malin Kundang. Kemudian sebentar akan dipresentasikan satu-satu. Silakan.
silakan. Ibu tunggu beberapa menit ke depan. Bagaimana tugasnya Mustaina? Dipahami? Paham Bu. Paham. Silakan kerja. Saya sudah Ibu. Mewakili selesai. Jadi sisa Mustaina ya. Ya. Coba dari suci hati. Silakan berdiri. Baik, terima kasih Bu. Jadi pesan moral dari cerita paling punggal yaitu yang pertama hormati kedua orang tua, larangan durhaka. Yang ketiga yaitu jangan angkuh saat berhasil. Yang keempat yaitu pentingnya rendah hati. Itu saja Bu. Mewakili coba. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan pesan moral dalam cerita Rakyat Bunda. Yang pertama itu harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, jangan sombong saat sukses. Yang ketiga, jangan melupakan asal usul. Yang keempat, perkataan dan perbuatan memiliki akibat. Yang kelima, kasih sayang ibu sangat besar. Iya. Saja Bu. Silakan dulu kembali Mustaina. Baik Bu, di sini saya akan menyampaikan pesan moral pada cerita rakyat paling kondang. Yang pertama itu hormati orang tua, tidak boleh durhaka atau melupakan ibu yang telah berjuang membesarkan kita. Jangan sombong. Pentingnya rendah hati. Saya Bu. Ya, sangat baik ya. Jadi semua yang kalian katakan itu merupakan amanat yang menjadi pesan utama dari cerita paling kondang. Coba berikan aplaus untuk kalian semua. Jadi dari pembelajaran dari video atau cerita paling kondang ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita ini tidak boleh berharap kepada orang tua karena nanti kita dikutuk juga menjadi batu atau menjadi sapi. Ya, makanya tidak boleh durhaka dengan orang tua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai ada ucapan yang kita keluarkan ke orang tua bisa bikin hati orang tua kita sakit. Itu sangat tidak disarankan ya. Itu pesan dari ibu. Nah, jadi kalau misal orang tua di rumah marah, anak-anakku ini sebaiknya diam. Diam, jangan membantah ucapan-ucapan orang tua. Jadi pembelajaran hari ini jelas Dik? Ibu.